ya pas aku terima Tuhan, dan saat itu aku mengharapkan mukjizat buat mama yang sakit diabetes, tapi malah meninggal dalam keadaan tidak punya uang dan harus meninggal di rumah. Di situ memang aku hancur hati sih. Aku bertanya kayak Tuhan, kok di video-video yang aku nonton banyak orang dapat mukjizat nih. Tuhan, aku udah terima Engkau sebagai juru selamat. What must I do for next gitu. Ya aku secara manusia aku ngerasa kayak Tuhan nih kok ikut Engkau kok malah makin terus ya views gue ya. Manusiawi ya. Manusiawi sebagai content creator. I'm crying Lord. Tuhan, aduh aku capek banget kayak gini. Aku capek banget Tuhan, aku gak kuat Tuhan kayak gini. Kayak gue hibur orang tapi akunya kosong. Aku dapat famous, akunya kosong. Aku dapat uang banyak tapi akunya kosong. Kosong tuh bener-bener kayak, beneran deh. Kayak mungkin orang bilang, lu mah enak duit lu banyak. Lu mah enak lu dikenal banyak orang, keluarga lu bahagia. Tapi ada yang kosong di situ. Apa aku cari-cari ya? Yang kosongnya itu ya damai sejahteranya. Sahabat Solusi, tamu kita hari ini mungkin sudah sering sahabat lihat di sosial media kamu atau di HP kamu ketika kamu buka Instagram. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung dengannya, so please welcome Bang Pen. Hai. Halo Bang Pen. Halo Bang Pets. Bang Pen dan Bang Pets ya. Bang Pen dan Bang Pets. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, boleh gak sih kenalan sedikit sama Bang Pen? Siapa sih seorang Bang Pen ini? Ya, aku hanya manusia biasa. Nama asli kan Fendi ya. Fendi, terus Bang Pen itu tuh kenapa Bang Pen itu sebenarnya kayak stage name buat di sosial media aja. Karena pernah jadi Abang None dulu Jakarta sama istri. Jadi pas jadi Abang None sama istri, udah kayak mau ubah nama sosial media jadi Bang Pen aja gitu. Puji Tuhan kayaknya orang lebih gampang ngehnya gitu. Karena dulu sebelum Bang Pen nama IG ku tuh Filipus Fendi. Wah, ya. Jadi ketika orang mau follow, Kak, Filipus nih F atau V? F. Filipus ada I-nya, ada Y-nya nggak Kak? Jadi panjang tuh. Iya. Kalau mau follow tuh kayak panjang banget. Jadi pas Bang Pen kayak orang lebih gampang gitu. Kayaknya kok mau ngubah Bang Pets di sini Instagram aku ya. Iya. Kurang lebih begitu. Oke, kesibukannya apa Bang Pen? Ya sekarang masih buat konten, terus ada usaha lah satu, lagi fokusin ke sana juga. Ya. Sambil ya bermain dengan anak sama istri, lebih family time lah sekarang. Oke. Karena kalau misalnya dibanding 7 tahun yang lalu kayaknya waktu buat keluarga tuh dikit banget sih. Karena aku kan live streaming, habis live streaming misalnya live streaming jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Bangunnya agak jam siang, jam 10, jam 11, habis itu buat konten lagi. Kayaknya kurang waktu banget buat anak istri gitu, kurang lebih. Jadi sekarang pengen spending time lebih banyak sama mereka. Ya, sama istri, anak lah. Well, kita akan bahas tentang perjalanan iman Bang Pen nih. Tapi dimulai, aku pengen tahu sih sebenarnya Bang Pen ini tumbuh dalam keluarga yang seperti apa sih? Aku lahir itu bukan Kristen ya. Jadi to be honest itu bukan Kristen. Kenal Tuhan itu pertama kali itu di umur kurang lebih 1 SMA, berarti itu 15-16 tahun. Nah awal pertama kali tahu tentang Tuhan Yesus tuh aku ngerasa kayak apa ya, aku tuh ngerasain kayak Tuhan Yesus tuh nyata. Karena mungkin orang lain masuk Kristen, mungkin dari lahir, mungkin dia terima Tuhan karena ada mukjizat besar, mungkin ikut KKR atau segala macam. Nah aku tuh terima Tuhan, bukan terima lah, mungkin tahu Tuhan dan merasakan kasihnya pertama kali itu karena didoain sama anak kelas 2 SMP. Oke. Namanya Sela. Ini bukan istri saya, nama istri saya Marcella, tapi bukan Sela yang istri saya Sela juga nih. Oh gitu ya? Hampir sama ya. Intermezzo. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke Sela nih. Nah, ternyata Bang Pen ini bukan tumbuh dalam keluarga Kristen. Betul. Nah, ternyata pertama kali mendengar dan mengenal Tuhan adalah ketika SMA. Nah, di mana kejadiannya waktu itu? Jadi tuh dulu tuh aku ikut retret ya. Sebenarnya agak dijebak sih sama temanku. Katanya kita mau nongkrong di puncak 3 hari 2 malam. Nongkrong aja bro, gini. Nongkrong apa? Gue bilang 3 hari 2 malam, bukan nongkrong itu mah. Nginep itu. Iya, terus dia bilang, udah ikut aja gini-gini. Kita yang ngobrol-ngobrol lah tentang kehidupan gitu. Terus aku pikir kayak, nggak mau segala macam. Terus dia mancing aku lah dengan dia bilang, karena aku mungkin lagi ada keras ya, lagi mungkin suka dengan seseorang, jadi ya, dia ikut nih, mau ikut gak? Ya mungkin anak muda zaman dulu, ya udahlah ikut deh gitu. Maksudnya ya pengen tahu aja, lebih kenal dengan dia gitu. Tujuannya itu utamanya nongkrong dan segala macamnya. Udah akhirnya ikut retret. Di malam pertama itu ya aku melihat, oh ini kayaknya ibadah orang Kristen nih.
kayak gue salah tempat di sini. Jadi aku duduknya paling belakang tuh, pojok, ada pojok kiri. Aku dengar ada rak sepatu, aku di pojok di kiri ngeliatin orang di situ. Ada yang berbahasa roh, ada yang menyembah Tuhan. Aku kayak merasa aneh aja gitu. Tapi ya aku respect aja di situ. Pas lagi doa tuh ya udah aku respect aja. Aku nggak lipat tangan. Aku cuma tutup mata sambil menikmati lagu. Si Sela ini datang. Koh, dia manggilnya, Koh, Tuhan Yesus mengasihi Koko ya. Aku bilang, aduh, siapa nih bocah doain gue? Gue bilang, aduh sotoy banget nih bocah nih doain gue. Siapa? Gue bilang, gue gak ada niatan mau terima Tuhan lu di sini gitu. Tapi aku kayak, oh ya udah, oh iya amin amin. Udah, terus aku dengerin lagunya enak, santai. Udah itu hari pertama. Nah hari kedua, itu kan saat itu terjadi manifestasi. Kayak ada beberapa orang yang didoakan nangis, rebah, segala macam. Aku jujur agak takut tapi tetap respect. Jadi aku tetap kayak aduh ngeliatin orang-orang itu. Jadi aku cuma duduk. Nah si Sela ini nyamperin lagi. Tapi dia ngomongnya beda. Koko, Tuhan tuh mau pakai Koko tahu. Tuhan tuh mengasihi Koko banget. Nah di situ aku dengerin dia bener-bener. Aku dengerin, terus aku liatin mukanya si Sela gitu yang ngomongnya tulus aja. 2 SMP nih, bayangin 2 SMP. Aku pas dia ngomong kayak gitu sambil dengerin lagu rohani, aku ngerasain damai. Oke. Itu yang beda, itu yang nggak pernah aku dapetin tuh belasan tahun. Aku ngerasain damai, aku kayak wow, ini apa ya? Terus kata pendetanya ngomong, ayo teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, coba rasakan kasih-Nya. Ya aku rasakan kasih-Nya gitu, Tuhan Yesus mau memeluk Anda. Nah pas dia bilang memeluk Anda itu aku bener-bener kayak dibanjiri dengan something yang nggak pernah aku dapetin. Dan aku kayak, ya tiba-tiba bukan nangis kayak berkaca-kaca gitu ya. Mungkin terharu. Terus yaudah aku berdoa lah gitu. Ini aku bilangnya Tuhan, karena aku masih belum kenal Yesus sama sekali. Aku bilang, Tuhan ini apa ya, saya merasain kayak enak banget nih di hati aku nih. Kalau memang Engkau beneran ada, ya ngapain gue lah saat itu. Gue nggak ngerti nih, bener-bener nggak tahu. Yaudah akhirnya, ketika itu sebelah gue aku lihat kayak temanku yang ngajakin aku itu dia baca Alkitab. Oh itu kayaknya bukunya orang Kristen tuh. Udah aku akhirnya ambil di pojokan. Ya aku bilang nih, apa sih gue penasaran gitu. Akhirnya aku buka tengah ini real, aku beneran nggak ada berlebihan, nggak dikurangin. Aku buka tengah, dibukanya di Yohanes 15, pasal 15. Ya aku baca dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai selesai. Di Yohanes 15 ayat 16-nya berbicara seperti ini, bukan kamu yang pilih aku ini Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Dan di situ aku gemeteran. Kayak, ini kok bisa tepat banget ya. Terus akhirnya ya udah di situ aku belum terima Tuhan, tapi aku tahu kasih-Nya. Oke. Nah di situ aku langsung ngobrol sama si Sela sama Kak Dylan, yaitu yang saat itu gembala atau pendetanya di situ. Nah dari situ ngobrol lah. Pertama kali ngerasain kasih-Nya. Oke. Dan bukan hari itu ternyata menerima Tuhan. Enggak. Nah apa yang membuat akhirnya Bang Pen ini kan rasain damai ya. Rasain kasih seperti dipeluk. Apalagi buka ayat tersebut. Apa yang membuat Bang Pen akhirnya oke, kayaknya aku mau mengenal Tuhan Yesus. Ya seperjalanan 1 tahun karena aku udah ngerasain kasih-Nya dan aku sendiri yang mau ikut komunitas itu. Jadi aku saranin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton, berkomunitas itu penting sih. Berkomunitas itu penting. Nah jadi setelah aku merasakan kasih-Nya, aku ngobrol-ngobrol sama temanku Webi gitu namanya, kayak bro gue dapetin kayak gini-gini bro, wah lo hebat luar biasa kayak gini, Tuhan bener-bener mau pakai lo tuh, Tuhan sayang banget sama lo bro, tapi kan gue non Kristen bro, apakah gue boleh masuk? Oh nggak apa-apa bro, even lo nggak usah terima Tuhan langsung, nggak apa-apa, lo rasain dulu aja kayak gitu. Dan selama 1 tahun itu ya aku datang komsel, aku sharing, aku tanya-tanya tentang siapa sih Yesusmu itu, siapa sih juru selamatmu itu segala macam. Nah, akhirnya dengan mengikuti itu aku belajar, ya tetap jatuh bangun juga dalam dosa segala macam. Tapi yang aku syukuri adalah teman-teman dan komunitas itu tetap nguatin gitu loh. Karena aku ngerasa kayak apakah aku masih diterima gitu loh, walaupun gue udah dapetin kasih-Nya, tapi kayaknya gue masih belum layak gitu. Dan aku ngerasa kayak ya Tuhan yang layakkan aku. Nah saat itu pas sudah 1 tahun selesai, akhirnya aku komit bagaimana nih aku benar-benar bisa terima Tuhan sebagai juru selamat dan harus dibaptis. Nah memang perjuangan itu nggak gampang karena terjadi penolakan juga dari keluarga. Karena keluarga aku full non-Kristen. Kita akan bahas penolakan itu nanti. Boleh. Kita mau lihat, aku pengen tahu sih, maksudnya waktu memutuskan pada akhirnya dibaptis dan percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah selama setahun itu perjalanan itu, bagaimana Bang Pen mengenal Yesus? Apa yang
diajarkan, apa yang dikatakan oleh teman-teman komunitas waktu itu sehingga pada akhirnya Bang Pen tuh, oh Yesus ini satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Yang aku inget tuh teman-teman yang di Bekasi itu ngomongnya gini. Mereka tuh nggak nyuruh aku untuk terima Tuhan cepet-cepet. Mereka nggak suruh aku kayak, bro, lo kalau nggak terima Tuhan Yesus saat ini, lo neraka, bro. Enggak. Even gue dengar itu sebenarnya dari orang-orang lain gitu ya. Dan ya aku cuman kayak ngerasa, oh gitu ya. Dan aku sangat respect lah dengan agama-agama gitu ya. Jadi, nah ketika teman-temanku yang di Bekasi itu mencontohkan kasihnya Tuhan, mereka nggak yang namanya nyuruh aku cepat-cepat terima Tuhan. Dia bilang kalau lo udah siap, Tuhan sangat siap juga lo buat peluk lo, Fen, lebih dalam lagi. Dan kenapa sih, Fen, harus dibaptis? Sebenarnya itu adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen di mana lo benar-benar percaya Tuhan itu sebagai juru selamat. Nah selama 1 tahun itu aku belajar aja. Aku ngelihat teman-teman kasihnya, dia ngasih tahu lewat perbuatan, segala macam. Jadi aku ngeliat memang wow, lewat pelayanan misi yang mereka lakukan di sekolah-sekolah. Jadi aku ngerasa kayak wow, ini anak-anak muda yang luar biasa. Jadi aku kayak terinfluence juga lah dari apa yang mereka perbuat. Jadi 1 tahun itu aku bilang, oh yaudah deh, Kak, aku udah siap Kak buat dibaptis. Dan mereka memang sangat respect kayak orang tua lo gimana. Saat itu kan papa saya udah nggak ada, tinggal mama ya. Mama lagi sakit gitu loh. Dan memang saat aku ngomong gitu, mama memang sedikit menolak lah. Tapi dia bilang, ya kamu kan udah mau 17 tahun. Terserah, tapi kalau buat mama, yang penting kamu nggak aneh-aneh, kamu nggak narkoba segala macem. Kalau emang kamu masuk ke situ, tanggung jawab aja. Jadi udah aku pas udah izin kayak gitu, walaupun kakak-kakakku yang lain menolak, ya udah penting aku dapat satu sign lah dari mama gitu. Dan aku baptis. Nah ketika Bang Pen udah mulai 1 tahun ikut komunitas, ikut komsel seperti itu, udah tercium gak sih sama keluarga sebenarnya? Udah lah, udah. Kayak tiap Sabtu lo kemana, Pen, pulang malam gitu. Karena kalau misalnya hari Sabtu gitu, ya aku masih bohong-bohong lah saat itu, kayak nongkrong kayak makin lama kayak udah mulai ketahuan karena aku bawa pulang Alkitab gitu. Apaan nih, Alkitab warna ungu nih. Dikasih temen gue, lo jangan lah gini. Ya nggak apa-apa karena kan kakak dan segala macamku kan nggak tahu ya tentang kebenaran. Jadi aku nggak nyalain mereka. Dengan kayak gitu ya aku pelan-pelan mempelajari. Ya pas aku kasih tahu aku dibaptis ya memang ada ini ya. Ada sedikit inilah fisik lah sebenarnya kayak ke diriku. Tapi aku ngeliat itu ya mereka nggak salah. Mereka nggak salah dan aku pun juga ngerasa aku juga nggak salah memilih ini. Jadi memang mungkin karena beda perspektif aja saat itu. Dan aku kayak apapun aku dapat nanti dalam tanda kutip penyiksaan, aku belajar kayak ya mungkin gue kayak Tuhan Yesus saya ini. Tapi nggak seperti Tuhan Yesus saya disalib gitu ya. Paling gue cuma dilempar barang, ya benar dilempar barang. Dilempar waktu itu ya? Iya, dari salah satu anggota keluarga lah. Tapi ya aku bilang, ya mungkin ini salibnya gue ya, yang penting mama aku tahu gitu, udah selesai gitu. Sebenarnya bukan dari kakakku, tapi dari tante-tante segala macem lah, yang sangat kental sekali. Nah dalam mengikut Tuhan waktu itu, setelah pada akhirnya Bang Pen lahir baru, dibaptis, apa yang berubah dalam hidup Bang Pen? Perubahan tuh sebenarnya terjadi pas aku ikut retret itu sih. Perubahan drastis. Ya karena aku pertama kali ngerasain kasihnya, aku ngerasa kayak aku tuh dibela di dunia ini. Karena aku yatim ya, anak yatim dari lama, karena aku dari kecil udah yatim. Jadi dan kehidupan keluarga itu aku dulu susah banget. Tapi dalam kesusahan itu aku kayak ngerasa di muka bumi ini pertama kali aku dibela oleh seorang pribadi. Namanya Tuhan Yesus. Dibelanya tuh bukan dibela kayak segala macamnya, tapi aku tahu kalau aku hidup di dunia ini bisa do something lah. Karena aku dulu kayak nggak ada harapan aja. Bener-bener kayak rantau dari Palembang, papa meninggal ke Jakarta, mengharap hidup yang lebih baik, ternyata lebih buruk segala macamnya. Mama pun juga meninggal dalam keadaan tidak punya uang dan harus meninggal di rumah. Jadi benar-benar sangat sulit ekonomi kami. Jadi kayak ya pas aku terima Tuhan dan saat itu aku mengharapkan mukjizat buat mama yang sakit diabetes. Tapi malah mama pun puji Tuhannya dulu mau terima ya. Dulu kan kita pakai minyak urapan ya. Mau diolesin bagian kaki yang udah borok itu diabetes. Dan masih mau dengar lagu mukjizat itu nyata disetelin gitu. Walaupun mama belum terima Tuhan, aku ngerasa kayak terima kasih Tuhan ada kesempatan aku kasih tau kasih-Mu ke mama. Nah, saat bergulir waktu, aku berdoa buat mama, taunya mama meninggal juga. Di situ memang aku hancur hati sih. Aku bertanya kayak Tuhan, kok di video-video yang aku nonton banyak orang dapat mukjizat nih. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kok mama saya yang cuma diabetes, yang kakinya borok, jempolnya udah mau putus, nggak bisa lo bikin sembuh sih, darahnya jadi normal lagi. Bertanya sama Tuhan kayak,
Tuhan aku udah terima Engkau sebagai juru selamat. Mungkin motivasiku saat itu mungkin sedikit salah. Karena aku berharap kayak gue terima dia bisa sembuhin mama gue nih. Jadi kayak ada transaksional gitu loh. Padahal kan enggak saat itu. Jadi pas mama meninggal di situ memang aku menghadapi kehidupan paling terendah dalam hidup sih. Kayak udah terima Tuhan, tidak semulus itu perjalanan, mama meninggal. Udah pas berjalan gitu kayak udah hopeless bro. Kayak semuanya gue bisa lakukan di rumah gue sendirian. Kakak gue pergi pagi, pulangnya malam, kerjanya jauh. Jadi kayak I can do anything gitu loh. Mau rusak hidup gue juga bisa, nggak ada yang peduli. Mau mungkin saat itu gue mau pakai narkoba atau segala macam, gue juga bisa, nggak ada yang peduli. Tapi beruntungnya ketika gue udah dapat kasih itu, kayaknya ada, aku nggak tahu ya, mungkin aku ngerasain kayak Roh Kudus tuh kayak ngerem aku pribadi. Kayak ada pergaulan yang mau ngajak aku ke sana, kayaknya ini salah deh. Nah aku bersyukurnya aku terima itu dulu sebelum ini terjadi. Paham nggak bro? Jadi kayak kalau mungkin aku nggak terima Roh Kudus atau Tuhan saat itu, mungkin dengan kejadian mama meninggal dan aku sangat free will banget saat itu, mungkin aku bisa rusak banget. Nah tapi puji Tuhan di situ aku di stop. Kayak ada sesosok yang ngomong kayak ini nggak bagus deh buat masa depan lo. Walaupun saat itu gue nggak tahu masa depan gue apa. Kayaknya nggak oke deh. Ya udah pas aku ngerasain kayak gitu, wow. Ya bersyukur deh Tuhan deh. Maksudnya pas aku lihat teman aku yang ngajakin aku itu juga sorry to say dia rusak banget, even sampai meninggal karena obat-obatan. Di situ ada rasa syukur gitu loh, walaupun aku kasihan sama temanku gitu. Dan aku kayak wow Tuhan makasih ya, aku boleh diselamatkan dari posisi kayak gitu di lingkungan itu. Ya udah, sambil berjalan aku sambil bertanya-tanya masih dengan kepolosan aku kayak kok mama gue masih bisa meninggal ya, kok Tuhan nggak sembuhin ya. Sambil berjalan aku paham kayak ya nyawa orang nggak ada yang tahu, ya itu memang mungkin waktunya Tuhan. Tapi yang aku percaya waktuku belum selesai, waktunya Tuhan itu belum selesai buat aku gitu loh. Jadi what must I do for next gitu. Ya. Sebelum nanti kita dengar apa yang akhirnya Bang Pen lakukan setelah itu ya. Aku pengen tanya ya. Waktu itu kan bertanya-tanya, Tuhan aku kan sudah percaya sama Engkau. Tapi kenapa malah begini gitu. Yeah. Nah, sekarang dalam hidup Bang Pen yang sekarang, melihat kejadian seperti itu, apa yang Bang Pen lihat sekarang? Thank you ya, pertanyaan ini luar biasa sekali. Jadi ada sebuah momen ketika di tahun 2016 atau 2015 kami pernah pergi pelayanan di Komsel Bekasi ini, pergi pelayanan ke Malang ya, ke Jawa, ke daerah Jawa ya, Jawa Timur gitu, around Malang gitu. Aku kayak nanya gitu, kenapa sih aku boleh di posisi yatim piatu, hopeless segala macam saat itu. Kayak ya udahlah mungkin ini jalannya gue ya. Tapi ketika kami pelayanan di Malang, ada seorang anak muda hampir sebaya aku, posisinya sama. Dia yatim piatu juga dan hopeless. Dia datang ke situ cuma buat nongkrong, main segala macam, dan dia nggak. Jadi kita ada 3 hari 2 malam. Hari pertama dia kayak nggak mau terima Tuhan, nggak mau ikut ibadah segala macam, pokoknya di depan aja nongkrong. Nah posisi dia pas lagi nongkrong di luar, aku ngobrol pas lagi makan. Dia cuma pengen makannya aja. Nah pas aku ngobrol makan, ada heart to heart tuh terjadi. Ketika dia gua ngomong, bro, bokap nyokap kerja apa? Udah nggak ada bro. Udah nggak ada mas. Dia bilang, oh sama dong. Oh sama ya mas. Iya, aku umur, kalau papa itu aku umur 11 tahun, 5 SD. Mama aku kurang lebih 16 tahun SMA. Kalau dia baru 2-3 tahun terakhir. Kayaknya aku lupa ya papa mamanya kenapa, tapi udah nggak ada lah gitu. Nah, pas ngomong kayak gitu, nyambung. Karena katanya teman-teman aku yang lain yang mau masuk ke dia kayaknya mental aja gitu, bahasa pelayanannya mental gitu ya. Nah, tapi aku ngobrolnya nggak ngomongin tentang firman, tapi aku ngomongin tentang kehidupan. Berat ya bro jadi anak yatim piatu ya bro. Iya mas, berat mas. Ternyata di situ terjadi relate lah. Nah pas jadi relate gitu, ya aku kayak sharing sedikit tapi memang kayak kasih Tuhan tuh kalau misalnya Tuhan nggak pegang kita ya bro, kayak anak yatim piatu gini. Kalau nggak ada Tuhan kita susah banget bro. Nah di situ dia diem. Dia nanya kasihnya tuh apa sih mas? Ya aku ngerasa kayak kita tuh dibela di dunia ini. Banyak orang bilang kayak yatim piatu udah nggak ada orang tua, istilahnya nggak ada akses lah buat lebih dalam dunia ini. Tapi ternyata enggak. Yatim piatu itu malah Tuhan tuh lebih bela bro, orang-orang yang kayak kita. Dia nggak masuk bro, ngomongin kasihnya, dan di malam kedua dia ikut ibadah. Dan dia nangis, dia rebah, aku pun juga nangis ikutan dia ngeliat kayak gitu. Jadi
ketika selesai dari perjalanan itu kita naik bus mengarah ke Jakarta, aku bilang, Tuhan, apakah ini ya salah satu mungkin tujuannya Tuhan boleh pakai masa laluku buat yang kayak gini. Dan aku kayak, wow, aku mau jadiin ini sebagai sebuah rasa syukur dan kesaksian di mana-mana. Karena aku ngerasa banyak banget di luar sana yang hopeless, ngerasa kayak mungkin yatim piatu tuh, aku tahu banget kayak mereka tuh ngerasa kayak dunia ini nggak adil. Tapi aku bisa berani ngomong di sini bahwa bukan masalah adil dan nggak adilnya, tapi Tuhan belum selesai dan Tuhan tuh sangat bela loh. Kalian-kalian yang hopeless, yang nggak ada orang tua terutama, bro. Wow, kayak gitu. Pada akhirnya melihat ada maksud Tuhan yang begitu besar lewat kejadian tersebut ya. Itu 2-3 tahun setelah aku menyadari kayak apa sih maksud Tuhan. Pas di situ dinyatakan, aku nangis panjang ibadah malam itu kayak, aduh Tuhan makasih nih. Aku ngerasain kayak, aduh ternyata ini ya maksud Tuhan ya. Walaupun memang harus sakit dulu gitu. Dan ada maksud luar biasa lah kayak mungkin dengan keadaan. Dari dulu tuh bro, aku tuh dari keluarga yang cukup mapan di Palembang. Tiba-tiba papa sakit drop. Ekonomi drop, pindah ke Jakarta tambah drop ekonomi. Jadi kaget. Tapi di situ mungkin cara Tuhan kali ya untuk bentuk aku dan keluarga gitu. Untuk lebih tough dalam kerja mungkin. Jadi sebuah proses yang ternyata mendatangkan kebaikan juga dalam hidup Bang Pen. Nah ngomong-ngomong tentang proses, ternyata setelah sepeninggal almarhum Mama, itu tidak membuat hidup Bang Pen menjadi mudah ya. Bahkan mau kuliah pun katanya nggak ada biaya waktu itu, sehingga harus bekerja. Boleh ceritain sedikit tentang itu? Ya seperti yang tadi ya bro, yang mama aja meninggal di kasur di rumah tuh aku udah sedih banget sih. Karena ya keluarga udah bantu banyak tapi udah too much. Jadi kayak mama bilang udah biarin aja, gak usah meninggal di rumah sakit, di rumah aja cukup. Itu aku terpukul sekali sih, memang ekonomiku separah itu dulu. Dan ketika lihat teman-teman yang lain ambil brosur kuliah gitu ya, aku nangis pulang sih, jujur. Kayak wow, yang lain bisa kuliah ya di Atmajaya, di tempat-tempat yang keren gitu. Fen, lu kuliah di mana? Oh, belum tahu nih, masih mikir. Mikirnya tuh bukan mau mikir kuliah di mana, mikirnya mau bayar pakai apa. Saat itu kayak, ya ngeliat yang lainnya, aku pulang nangis kayak, aduh Tuhan, begini banget ya nasib gue ya. Gue bilang kayak dulu SD gue fine-fine aja, pas papa masih ada kok tiba-tiba drop banget gitu. Pas aku ngeliat yang lain kuliah ya udah akhirnya aku kerja. Cari kerja apapun aku kerjain dulu, pernah ngecat rumah teman, ngancurin temboknya. Ya mungkin kata orang itu kuli tapi kayaknya nggak inilah ya, maksudnya cuma bantuin aja sih. Tapi aku nyales, at the end nyales di daerah Cempaka Mas. Nyales kurang lebih hampir 2 tahun itu kumpulin uang sih. Untuk kumpulin uang. Dan ketika udah kekumpul 3 tahun itu, SMA itu aku hampir nggak lulus sekolah. Karena ya jelek aja. Karena aku kayak mikir ya buat apa nilai. Kayak aku harus kasih tahu ke siapa nilaiku bagus. Mungkin yang lain dimarahin mama kali ya. Nilai kamu kok jelek sih gini-gini. Pas aku pulang ke rumah, siapa yang mau marahin gua? Siapa yang mau marahin aku? Siapa yang mau motivasi aku juga nggak ada. Jadi aku kayak sekolah ya seadanya aja. Oh peringkat dulu muridnya 34, aku peringkat 32. Oh 32 puji Tuhan lah masih. Nggak dalam tanda kutip ya nggak paling, ya itulah nggak paling jelek lah di kelas gitu. Syukur-syukur naik gitu. Ya udah. Nah ketika aku udah bekerja 3 tahun itu Bro Pets, aku tahu susahnya cari uang. Aku kumpulin 1.500.000 demi 1.500.000 setiap bulan untuk tabung dan aku pilih salah satu universitas dan aku suka. Kayaknya aku mau masuk komunikasi nih, ilmu komunikasi. Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini aku mau masuk kuliah ini. Aku pengen jadi murid terbaik, aku pengen dapat nilai terbaik biar aku bisa kerja, aku bisa sukses, biar bisa jadi berkat. Aku simpel ngomong kayak gitu, aku kayak tumpang tangan di depan Universitas Bunda Mulia Ancol dulu, di tempat aku kuliah dulu. Aku berdoa, aku imani, aku semangat. Dulu yang nggak mau banget tentang belajar, jadi getol banget tentang belajar dan puji Tuhan aku lulus summa cum laude di situ. Wow. Itu aku bersyukur banget sih. Wow, itu aku kayak kok bisa ya aku begini ya. Tapi memang ya itu canggihnya Tuhan ya Bro Pet. Saya kayak ya iman dengan perbuatan aku yakin menghasilkan sesuatu lah. Kayak gitu. Tuh. Oke, di tengah hidup yang mungkin berat ya, yang gak ada orang tua karena tinggalkan orang tua, ternyata Bang Pen juga terus punya semangat untuk berjuang. Pada akhirnya memulai karir sebagai apa dulu nih? Ya dulu. Setelah lulus, atau sebelum lulus udah mulai dulu? Sebelum udah mulai dulu ya? Jadi memang nge-MC
nge-MC Sweet Seventeen, nge-MC wedding gitu. Aku ingat banget dulu hujan-hujanan, pokoknya mau nge-MC di mana aku gas deh. Karena aku butuh bayar semesteran. Kalau enggak aku nggak bisa bayar semesteran saat itu. Ya udah aku nge-MC lumayan lah, dapat beberapa ratus ribu setiap minggu untuk bayar semesteran. Nah, mulai aku karir di sosial media itu di tahun 2015 sebenarnya. Ketemu sama pacarku, Marcella Vania yang jadi istriku, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Ya akhirnya kami berdua buat konten aja. Buat konten yang lucu-lucuan. Ya taunya diterima oleh teman-teman masyarakat luas lah gitu ya. Akhirnya ya melanjutkan itu. Membuat konten dari 2015 sampai sekarang ya. Sampai 10 tahun ya kurang lebih ya. Iya. Nah kontennya itu dalam bentuk apa? Maksudnya temanya apa gitu? Maksudnya temanya komedi aja sih. Kenapa bisa kepikiran komedi? Ya karena hidup gue udah terlalu komedi kali ya. Atau udah terlalu serius? Iya, hidup gue udah terlalu serius banget nih chapternya, kayaknya harus ada komedinya gitu. Jadi ya udah buat komedi-komedi aja sama dulu kan pacar gitu. Ya udah segala macam ya akhirnya puji Tuhan diterima masyarakat dan ya dulu ya sempat berdoa lah supaya bisa jadi berkat gitu konten-kontennya. Wow. Dan sang pacar tersebut sekarang sudah jadi istri. Jadi istri. Udah berapa tahun nikah Bang Ben? Nah ntar kalau salah bahaya nih. 2020. Berarti berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Gue kadang suka serem kalau ditanya gitu. Karena aku lebih inget kita pacarannya kapan. Aku selalu hitungnya dari Jadi aku nggak perlu tanya tanggal nikahnya ya. Jangan bro. Ingat lah itu. 4 Oktober 2020. Aman. Deg-degan. Nah, berangkat dari mungkin seorang pria yang harus hidup berat ya, ditinggalkan orang tua juga, masuk fase keluarga susah nggak sih? Atau ada rasa takut tersendiri? Pasti ada ya Bro Pets ya kayak, karena masa laluku juga mungkin kurang baik ya. Aku lihatnya mungkin memang papa mama juga dulu kan, yang aku tahu pas aku kecil juga, ya mungkin dalam tanda kutip sering ribut juga segala macam karena memang terjadi traumatis juga lah bagaimana aku bisa membangun sebuah keluarga dengan mesbah yang baik lah kayak gitu. Tapi aku bersyukurnya bisa ketemu sama komunitas yang di gereja ya. Aku kan saat ini gereja di GBI PRJ CK7 di 2PM tepatnya di yang profesional gitu dan mereka tuh punya komunitas dewasa muda dan juga komunitas khusus yang couple. Jadi aku sangat belajar di situ dengan senior-senior yang udah puluhan tahun menikah. Jadi kayak bener-bener relate aja ngomongnya tentang orang tua, tentang mertua, segala macam. Tapi kehidupan istri aku sedikit lebih mudah lah karena dia tidak ada mertua kan. Iya dong. Oke. Loh, istri saya banyak ngomong kayak gitu. Kadang kalau dia lagi dengerin ibu-ibu ngobrol tentang mertua tuh pusing banget. Lah cobalah kasih saran lah. Punten, gue bukan nggak mau ngasih saran, gue nggak bisa karena gue nggak punya mertua katanya. Jadi kayak ya hidup lo lebih enak lah Beb. Terus akhirnya memutuskan menikah, berani melangkah menuju pernikahan. Apa yang waktu itu berubah dalam hidup Bang Pen? Memasuki fase yang baru tersebut. Berubah sih mungkin pas ketika udah punya anak kali ya. Karena memang kami cuma nikah sebulan langsung dikasih karunia anak gitu. Jadi memang kagetnya pas jadi calon bapak lah. Pas jadi calon ayah itu memang deg-degan banget. Dan memang aku dan istri sangat bergumul ya. Kami berdoa tiap hari bener-bener sampai ada beberapa momen nangis karena ya nggak tahu maksudnya ngurus anak yang baik dan benar itu seperti apa. Walaupun memang kami banyak dengar psikolog-psikolog ngomong, kami pun juga tanya dengan di komunitas kami yang membangun, tapi tetap kita yang jalanin sendiri nggak sih berdua. Dan memang aku ngerasain kayak proses itu ya laluin aja Beb. Maksudnya pasti ada maksud Tuhan lah, seperti itu. Jadi ya kalau perubahan memang seperti pas punya anak pertama. Itu. Ya. Oke, nah tadi Bang Pen bilang kan maksudnya aku nggak ngerti gimana cara mendidik anak, membesarkan anak. Karena walaupun belajar tetapi pada praktiknya akan ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus menyesuaikan adaptasi gitu. Nah, gimana ceritanya dalam membesarkan anak? Sebenarnya yang lebih into banget sebenarnya istriku ya, yang benar-benar sama anak gitu. Tapi yang aku pelajarin satu adalah aku yakin dan percaya anak itu di umur dia yang awal, under 5 years gitu, aku ngerasa itu adalah momen dimana kita bisa beri dia banyak sekali masukan, terutama firman Tuhan. Wow. Walaupun memang banyak orang-orang bilang 5 tahun ngerti apa sih? Kita setiap minggu
aku dan Ella pelayanan di gereja, dia menyaksikan papa dan mamanya pelayanan. Dia nanya, papa mau, Dedi ngapain? Dedi pelayanan di sini nak. Mami ngapain? Mami nari nak di sini nak. Atau misalnya ngajar di sekolah minggu. Jadi setiap malam kami coba bacain Bible tadi yang ada gambarnya. Ini Nuh loh nak lagi bangun kapal, dengan sedemikian kreatifnya kita lah kasih tahu ke dia. Dan puji Tuhan, dia ada willing juga. Aku mau dong berdoa. Pas lagi kasih persembahan di sekolah minggu, itu yang buat kami tuh wow, luluh gitu loh sebagai orang tua, kayak sangat bersyukur sekali anak kami juga mau melayani Tuhan di usia dia masih 3 tahun, ya hampir mau 4 tahun ini. Jadi kami percaya walaupun banyak dunia bilang apa yang kita tabur mungkin kayak belum cukup di umurnya mereka, tapi kami percaya apa yang kami tabur, apa yang Tuhan udah kasih nggak akan pernah kembali dengan sia-sia, bukan? Jadi udah aku setiap malam dan Ella kita ajak doa bareng. Setiap hari minggu kita pelayanan bareng, even dia nggak pelayanan, dia duduk diam dengerin firman Tuhan di sekolah minggu. Menurut aku cara-cara seperti itu akan memberikan dampak yang baik buat anak sih. Amin. Ya, karena apalagi dunia kan semakin rusak ya. Iya. Banyak sekali ideologi yang mungkin akan dihadapi anak-anak kita nanti ke depan. Betul sekali, lewat konten-konten bro. Kemarin kesaksian sedikit, anakku lagi nonton YouTube, short segala macam ya. Aku tahu tontonan dia, aku udah atur untuk kids segala macam, tapi tiba-tiba keluar tentang hal-hal yang aneh, ngomongin tentang monster dan kegelapan. Aku kaget dan aku di sebelahnya. Aku langsung ambil handphonenya, ini apa? Kok bisa tersusup nih konten yang seperti ini? Short lagi, short kids lagi. Kok bisa? Bentukannya kartun, tapi bahasannya tentang monster dan kegelapan. Aku kayak wow, dunia ini makin gak baik-baik aja. That's why kita harus yang kayak tadi Bro Pets bilang kan, kasih fondasi yang kuat buat anak-anaknya sejak kecil. Kita berpikir anak-anak nggak ngerti, tapi ternyata yang aku pelajari mereka mengerti dengan cara mereka sendiri. Caranya mereka sendiri, bener banget. Ya. Aku ya itulah, mungkin kami tahu ke depan mungkin nggak gampang, tapi setidaknya kami mencoba apa yang mungkin Tuhan bilang kita tanamkan buat anak-anak kecil kita lebih dahulu lah. Ya. Nah yang pengen aku tanya nih ya, kan banyak orang berpikir menganggap sekolah minggu itu sebagai tempat penitipan anak, sehingga ya udah ini tugas penanaman firman tuh hanya pada guru sekolah minggu. Nah apa yang Bang Pen dan istri lakukan supaya tidak hanya tugas guru sekolah minggu, tapi di rumah ini tugas kita yang paling utama? Oh ya, benar-benar. Selain lewat tadi baca Alkitab. Iya, karena mungkin aku tidak mengajarkan ya sih, tapi aku sharing aja lewat pengalaman hidup istri dan aku dan anak gitu ya. Karena aku yakin dan percaya sekolah minggu itu penting, tapi yang paling penting itu kita harus bangun hubungan dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga banyak yang bilang, aku rela mati buat keluarga, tapi nggak banyak yang rela hidup. Wow. Kayak rela mati, oke anak gue kenapa-napa, gue akan rela mati nyawa gue buat melindungi anak gue. Tapi apakah kita rela hidup juga nih buat dia nih? Hidup tuh kan kita kasih waktu, kita kasih ya firman Tuhan segala macam, kita bangun hubungan. Nah aku pelajarin kata-kata itu yang sedari dulu aku pegang sih, bahwa aku mau bangun hubungan. Gak hanya mau rela mati, tapi juga mau rela hidup buat keluarga. Jadi aku coba di tengah kesibukan aku sebagai YouTuber dan juga ya ada usaha, aku selalu sediakan waktu buat anak dan istri. Aku tanya kapan kalian kosong. Istri, dia kan lagi sering pilates segala macam, ada waktu kosong kapan Beb? Hari ini jam ini yuk kita pergi yuk, atau misalnya kita ke Air Petra dekat rumah kayak kita main segala macam. Nggak harus semuanya tentang dalam tanda kutip kita tentang Tuhan ya, tapi kan bangun hubungan itu juga penting, kita main segala macam. Nah tapi setiap malam itu fix. Kita Davion, nama anakku Davion itu harus berdoa setiap malam. Dan kalau bisa pelan-pelan ajarin dia yang berdoa. Walaupun simple deh, cuman makasih ku kangeku kamu ucap syukur mau tidur, ayo amin. Simple as that. Tapi aku mau nangis dengarnya. Karena seorang anak kecil umur 3 tahun bisa berdoa seperti itu, as simple as that. Tapi aku yakin percaya Tuhan tersenyum lah, malaikat bersorak ketika ngeliat anak kecil doa kayak gitu. Nah, itu jadi berkat buat kami juga. Keluarga itu sih, jadi sekolah minggu penting, tapi yang lebih penting bisa bangun hubungan di rumah. Di rumah itu paling penting ya. Alright. Nah, kunci keluarga kan sebenarnya Yesus Kristus sebagai pusat, sebagai segalanya di dalam keluarga. Nah, bagaimana Bang Pen dan istri ini menerapkan hal itu dalam keluarga, Bang Pen? Iya, sebenarnya memang berjalannya waktu tuh kita menerapkan itu, tapi memang nggak gampang ya. Setuju. Aku bilang karena aku benar-benar ngerasain itu. Aku selalu bilang sama istri begini, Beb, kita harus jadiin Tuhan itu sebagai spotlight di rumah kita. Benar-benar dia yang jadi spotlight lah.
jangan kita yang mau jadi highlightnya gitu. Jadi kita mungkin orang tua di sini kita tahu apa yang baik dan benar, salah dan yang nggak baik segala macam dari luar, dari konten-konten TikTok. Tapi please coba kita balikin semuanya tuh ke firman Tuhan. Walaupun memang tidak tertulis banyak di situ, tapi kita sebagai fondasi keluarga tuh harus benar-benar dulu. Kita berdua bangun mesbah Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat, kita bisa kasih hikmat yang kita dikasih Tuhan itu ke anak. Simple as that, kita pegang itu satu dulu. Karena di luar sana banyak yang ya konten-konten, ada baiknya, ada juga enggaknya. Tapi aku yakin dan percaya basicnya tetap harus mesbah keluarga itu penting. Jadi aku sama istri, ya kita komit aja, tetap Tuhan yang jadi spotlightnya. Kayak gitu. Simple as that. Yep. Dan segala keputusan termasuk di dalamnya ya. Iya, iya. Dan memang benar kata beliau, nggak gampang. Nggak gampang, aku yakinin itu nggak gampang. Terjadi kadang juga aku dan istri ada selisih paham. Gitu, mungkin aku sebagai cowok mungkin logis banget. Istriku mungkin pakai lihat keadaan anaknya mungkin segala macam. Aku bilang harusnya begini. Nggak bisa dong, nggak bisa begini dong. Nah, ada clash. Ada, nggak mungkin lah. Kayak kita kayak apa ya, ngeliatin orang tuh banyak orang bilang, Bang Pen, keluarga lo tuh lucu banget ya, kayak kalau kita lihat di gereja tuh kayak ketawa, full senyum gitu. Kayak datengin berkat buat banyak orang. Oh puji Tuhan Bapak Ibu kalau memang seperti itu. Tapi kan di dalam kondisi rumahnya kan gak ada yang tahu. Dan aku bilang kami pun juga ada struggle-nya. Kami bukan orang yang hebat segala macam. Kami juga manusia biasa. Struggle-nya luar biasa. Istriku tidur tidak lebih dari 3 jam selama 1 tahun. Itu sebuah struggle. Jadi 3 jam kebangun. Gak pernah deep sleep 8 jam. 1 tahun. Karena anak kami dulu tidur bersama kami selalu mau nempel mamanya. Terus mau apa ya, mau ASI ya. Segala macam. Jadi istriku stres lah. Dan itu aku sebagai laki-laki dulu kan, karena aku juga kerjanya malam. Aku jam 9 live streaming, jam 2 pagi selesai. Turun ke kamar, lihat istri aku nangis gendong anak. Dan aku harus paksa gendong. Ya itu pasti terjadi clash tuh. Akunya capek, istriku capek. Nah pasti ada clash gitu. Tapi ya seberjalan, yang penting itu beneran deh, kayak Tuhan tuh harus jadi spotlight karena cuman dia doang yang bisa bikin kita tetap begini walaupun beda gitu. Walaupun beda. Dalam menyelesaikan konflik, menyelesaikan clash, prinsip apa yang Bang Pen dan istri pegang nih? Siapa tahu ada yang mungkin bertanya kan, sahabat solusi. Ya, kami nggak ada yang, kami pernah nanya ke beberapa senior kami, ada yang bilang harus berdoa, walaupun berantem harus berdoa gitu ya. Kita praktekin nggak bisa. Kayak, waduh, senggol-senggolan doa gitu. Aduh, sorry banget. Maksudnya, aku bukannya mendiskreditkan siapapun, tapi buat kami berdua mungkin kurang cocok metodenya. Nah, tapi yang kami lakukan adalah ya give time lah masing-masing. Kalau memang ada clash bener-bener clash ya, aku give time dia buat pikir, aku juga give time buat pikir. Apalagi aku butuh banget give time buat diri aku sendiri. Ketika aku dapat me time, aku mikir lebih egoisku agak berkurang. Aku mikir kayak, oh mungkin kayaknya ada yang salah ya, mungkin aku harus begini-gini. Istriku juga ada calm down, jadi kayak ya udah aku spare waktu aja. Nah itu prinsip kalau ada gesekan dengan istri, ada clash dengan istri. Nah sebagai orang yang mungkin tidak terlalu tidak tumbuh besar dengan orang tua ya, prinsip apa yang Bang Pen pegang dalam membesarkan anak? Ya memang masa kecilku memang papa mama tuh kan emang sibuk banget ya, jadi memang aku kurang banget waktunya. Tapi ketika aku merasakan itu, aku malah pengennya jangan sampai anakku ngerasain yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku coba cari waktu buat anak. Jadi untuk membesarkan anak aku rasa kayak banyak banget cara-caranya, nggak semua metode bisa kita aplikasikan masing-masing karena struggle-nya beda segala macam. Tapi yang aku yakin dan percaya peganganku adalah yang tadi aja. Coba kita rela hidup buat anak dan istri, nggak cuman buat rela mati aja. Itu pegangan aku satu, dan buat selama-lamanya sih, karena aku ngerasa kayak ketika kita bangun hubungan sesuatu akan ada hal baik yang mendatangi kita gitu, buat anak dan istri, buat keluarga sih terutama. Karena aku yakin percaya kayak mungkin kita bisa berdoa panjang setiap malam, kita mungkin aktif pelayanan banyak dimanapun kita berada, mungkin kita dipandang hebat oleh orang luar, tapi kalau kita nggak bangun hubungan di keluarga sendiri, apa gunanya semua itu? Aku pikir kayak gitu sih. Jadi memang yang paling dibutuhkan anak adalah kehadiran ya, lebih itu ya. Itu prinsip yang dipegang. Alright. Ada satu hal yang mungkin Bang Pen belum pernah bilang ke siapa-siapa. Ini pertama kalinya di Solusi. Bahwa Bang Pen akan kuliah lagi. Sudah.
Udah kuliah lagi. Wow. Minggu ini mulai. S2 teologi. Apa yang membuat Bang Pen pilih teologi nih? Nah, ini aku belum cerita sih. Kemarin pas Gaby tanya, ya kayak aku ada dorongan, ya udah ceritain aja lah. Karena aku pikir awalnya kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa. Kayak aku pengennya ini aku keep aja karena memang aku pengen motivasinya, pengen belajar lebih dalam aja sih. Sebenarnya ada triggernya sih Bro Pets. Karena triggernya banyak banget. Salah satunya keinget banget pernah nge-host di Super Youth sama teman-teman aktif pelayanan, dan dengan mereka-mereka ini melihat kesaksian orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sebenarnya trigger-trigger itu tuh terbayang-bayang di kehidupan aku. Kayak aku tuh ingat banget di tahun 2017 sebelum aku memulai YouTube ya, sebelum aku YouTube sebesar sekarang jutaan subscriber, aku tuh ngomong sama Tuhan, aku udah mulai konten kreator kan, tapi masih ya ratusan ribu followers lah di IG dulu. Aku bilang, Tuhan, ini aku udah terjun di sosial media nih Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan kasih kesempatan aku lebih besar lagi dikenal banyak orang, aku mau jadi berkat. Aku doa kayak gitu. Dulu tahun 2016, tahun 2017. Akhirnya kan bisa pelayanan di beberapa di Generasi Seru seperti itu segala macam. Aku senang banget dan aku akhirnya terjun ke YouTube. Aku pilih fokus ke YouTube saat itu. Nah, akhirnya seberjalannya waktu Tuhan dalam tanda kutip kasih ya kesempatan buat dapat followers banyak lah ya di sosial media. Nah di tahun lalu ketika aku lagi doa sama istri, ketika udah selesai doa aku pergi ke atas di studio aku dengerin YouTube. Aku cuman duduk diam sambil memandang langit aja. Terus ya aku sambil ngeliatin golden buttonku yang YouTube yang emas itu sama silver button kayak aku udah di posisi ini ya. Kayak dulu mungkin aku senang tapi kayak aku disadarkan kayak oh di posisi ini ya aku udah ya, aku bersyukur sama Tuhan. Terus aku diem, aku duduk, aku coba mengucap syukur, malam itu aku mengucap syukur dan anehnya dan bener-bener aku ngerasain dalam diri aku, Tuhan tuh kayak perlihatkan aku seorang anak muda berpakaian jaket biru, celana biru sedang duduk berdoa, minta kalau dia boleh dipakai Tuhan untuk jadi berkat dengan followers yang banyak, boleh deh pakai dia seadanya. Dan POV-nya itu adalah aku. Mungkin aku doa sama Tuhan, POV-ku aku sama Tuhan. Tapi malam itu tuh Tuhan kayak kasih POV-nya Tuhan nih ngeliat anak muda tahun 2018 doanya kayak gitu tuh. Aku langsung gemeteran malam itu kayak duh Tuhan, aku terima Engkau aja didoain sama anak 2 SMP. Masa aku yang kayak gini-gini ngalamin yang kayak gini lagi sih. Kayak apa ya? Ya mungkin orang bilang ya aneh atau segala macam, tapi perjalanan rohaniku aja pertama kali aja udah aneh. Didoain anak 2 SMP bisa kenal Tuhan itu menurutku aku udah aneh aja. Nah ketika aku diingatkan dengan doaku tahun 2017 itu, ya aku mulai mencari kayak kebenaran yang lebih dalam lagi. Aku tanya dengan kakak pembinaku, dengan pendeta segala macam, kayak apa sih maksudnya segala macam. Aku coba lebih dalam gali firman Tuhan segala macam, coba lebih kayak aku nggak mau ini kayak aku takutnya apa ya, imajinasiku aja kah, atau mungkin keinginanku motivasi yang aneh-aneh kah, atau segala macam. Apa mungkin aku pernah lihat ada orang pendeta hebat jadi aku pengen jadi kayak dia kah. Aku nggak mau kayak gitu. Dan aku memang butuh waktu 1 tahun, dan aku tahu ketika aku udah ambil ini pasti banyak hal yang dalam tanda kutip aku korbankan. Dalam tanda kutip mungkin konten, arah kontenku segala macam. Dan aku 1 tahun itu benar-benar bergumul sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Apa sih yang mau kau rencanakan buat aku tuh apa gitu. Akhirnya di tahun Januari aku dapat pas lagi doa sama teman-teman di komunitas gitu. Ya aku nangis, benar-benar nangis kayak Tuhan tuh rindu banget mau pakai segala macam, dan aku memang ditunjukin banyak anak-anak muda, kayak banyak kayak anak-anak muda yang kayak butuh bukan butuh akunya tapi butuh Tuhannya gitu loh. Dan waktuku udah nggak lama, spesifik kayak waktuku udah nggak lama buat anak-anak muda. Wah gitu, aku juga nggak tahu, aku pun juga nggak ada kerinduan gimana dulu. Nah pas aku doa kayak gitu tuh makin kenceng. Ketika aku baca firman, dibalikinnya dapat remanya tentang anak muda, tentang pekerjaan yang profesional kayak gitu. Ketika aku dengar firman Tuhan, pendeta ngomong, aku catat semuanya tuh kayak kembali ke aplikatif buat yang profesional kayak gitu. Jadi ada panggilan-panggilan kayak gitu bro. Nah ketika itu aku putuskan kayak what must I do ya. Dan kebetulan aku ada waktu lumayan kosong, kayaknya aku mau belajar ya.
Nah tapi di situ aku juga deg-degan ngomong ke istri gimana. Kan penting ya ngomong ke istri dulu gitu. Masalahnya biniku ini papanya udah pendeta. Oke. Apakah kamu punya suami dalam tanda kutip nanti gak tahu mau jadi apa gitu ya. Sekolah teologi tujuannya kemana, kamu gak apa-apa gak gitu. Ketika malam kayak gitu, aku tuh berekspektasi biniku bakal kaget, duduk, diem, lu kenapa Beb? Gitu. Itu kan dia ngomong apa Bro Pets? Ketika ngomong Beb, boleh gak aku sekolah Alkitab S2 biar lebih dalam? Deg-degan dong. Terus dia kayak dengan taruh handphonenya, oh kenapa emang mau ambil itu? Ya pengen lebih dalam aja sih sama Tuhan. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Ah nggak apa-apa Beb. Ya masa lu mau kenal Tuhan lebih dalam gue larang sih. Iya sih, maksudnya ada hal lain nggak yang mengganjal gitu loh. Iya, ya masalah firman Tuhan oke nih, got it, lo nggak menghalangi gue. Tapi ada hal lain karena kan waktu gue segala macam, waktuku segala macam. Enggak lah, kalau memang Tuhan kasih lo kesempatan buat melayani lebih dalam lagi, why not gitu. Ya dia bilang gini, ya gue udah terbiasa juga bapak gue pendeta, mau dapat suami pendeta juga, ya mungkin jalan Tuhan. Jadi kayak, oh gitu ya, yaudah ya. Simple as that ya. Ya puji Tuhan ya, aku belum cerita kemana-mana gini. Memang aku dulu tuh beberapa bulan aku gak mau cerita ke siapa-siapa, tapi makin kesini aku lihat kayaknya bukan masalah aku mau kasih tahu orangnya aku S2 atau enggak, tapi mudah-mudahan dengan kayak gini aku bisa lebih kenal orang-orang yang satu komunitas, aku jadi bisa lebih belajar, mungkin kayak Bro Pets aku bisa belajar banyak, aku bisa lebih tahu lagi tentang aplikatif. Mungkin dengan apa yang aku pelajarin di kampus, aku bisa sharing sama orang, jadi dapat ini ya, dapat banyak Insight, masukan, ya. tips dan segala macam. Jadi kata istriku, nggak usah lah Beb, ditahan-tahan gitu, maksudnya biasa aja. Kalau emang orang tahu ya puji Tuhan, banyak juga yang kaget, bahkan dalam tanda kutip followersku juga udah ngerasa aneh, kontenku udah dalam tanda kutip sangat rohani. Kayak banyak juga yang unfollow aku, udah sampai puluhan ribu. Tapi aku ngerasanya kayak numbers is not a big deal anymore for me. Kayak mungkin 7 tahun yang lalu numbers, views, like, comment itu sangat berpengaruh karena pekerjaan aku. Kayak kita punya SOP di pekerjaan, kayak ditanya sama bos gitu ya. Nah mungkin dulu aku seperti itu. Tapi sekarang aku ngelihatnya, mungkin dulu aku upload video bisa 1 juta views. Tapi sekarang cuma ditonton 20.000 orang karena perubahan konten. Tapi ketika ada 2 orang yang DM aku, puji Bang Pen, makasih ya buat video tadi. Aku bener-bener hopeless banget dengan lewat Bang Pen tadi, sharing yang tadi. Aku malam ini doa, tadi nangis. Pagi ini aku ngerasa damai sejahtera. That's more than enough than 1 million views for me. Itu aku kayak, ya aku secara manusia aku ngerasa kayak, Tuhan nih kok ikut engkau kok malah makin terus ya views gue ya. Manusiawi ya. Yeah. Manusiawi sebagai content creator. Tapi ketika ada orang yang saksian kayak gitu, enough is enough for me, kayak, oh aku tahu maksudnya ini. Jadi numbers mau berapapun viewsnya, aku rasa kayak bukan itu lagi yang paling penting. Jadi berkat seperti doaku tahun 2017, yang jadi berkat ya ini. Mau cuma 1-2 orang yang dalam tanda kutip bertobat, satu isi surga bersorak-sorai, malaikat happy, kayaknya itu more than enough for me in this life now. Jadi udah aku do it kayak gitu aja. Dan aku memang benar-benar kayak sangat menghindari motivasi. Aku pun masih belajar ya Bro Pets ya, masih belajar kayak motivasi ikut Tuhan, melayani Tuhan tuh seperti apa sih yang benar, segala macamnya. Aku selalu bertanya-tanya, aku selalu pengen, nggak mau kayak melayani karena orang tahu aku ini seorang YouTuber. Melayani karena aku punya followers banyak. Aku nggak mau. Aku sangat nggak mau kayak gitu. Karena aku ngerasa aku pun diterima Tuhan karena aku dulu bukan siapa-siapa. Aku pun hanya didoakan oleh anak 2 SMP yang notabene yaitu terima Tuhan, merasakan kasih Tuhan, benar-benar Tuhan nyata saat itu. Dan aku sangat takut sih. Makanya aku pertama kali sharing di Solusi, mudah-mudahan jadi berkat buat teman-teman. Oke. Jadi sekarang bukan lagi numbers, tapi bagaimana bisa menjadi dampak dan berkat bagi orang ya. Wow. Oke. Tadi Bang Pen sempat nyeletuk ya, sempat bilang di awal bahwa aku sekarang jadi tahu aku harus apa dalam hidup. Apakah Bang Pen melihat ini adalah salah satu apa yang Bang Pen harus lakukan dalam hidup? Yes. Aku ngerasain damai sejahtera tuh yang sangat berbeda. Karena aku memang pernah di posisi ketika aku mendapatkan followers banyak, orang kenal aku banyak, dalam tanda kutip fame yang aku dapatkan, aku senang tapi
aku kayak ngerasa kosong dalam hati. Aku menghibur orang dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, orang ketawa-ketawa, aku stop streaming, and then I'm crying in life. Kayak, aduh Tuhan aku capek. Capek banget Tuhan, karena di situ aku lagi berantem sama istri. Aku harus coba bangun moodku untuk hibur orang, and then I'm crying. Aku ingat banget, aku lagi live streaming, 2 minggu lagi harus menikah, tapi malam itu juga dikabari bahwa tempat hotelku PSBB, jadi harus pindah semuanya. Tanggalnya, dekornya, makanannya, keluarganya, undangannya, semuanya berubah. 2 minggu aku harus ulang dari awal. Setelah selesai streaming, aku off. Semuanya happy yang nonton. Aku dapat kabar istri, Beb, hotel kita PSBB, jadi kita harus pindah tanggal dan kita nggak bisa nikah. I'm crying Lord. Tuhan, aduh aku capek banget kayak gini. Aku capek banget Tuhan, aku nggak kuat Tuhan kayak gini. Kayak gue hibur orang tapi akunya kosong. Aku dapat famous, akunya kosong. Aku dapat uang banyak tapi akunya kosong. Aku bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih saat itu, tapi kosong. Kosong tuh bener-bener kayak, beneran deh, kayak mungkin orang bilang, lu mah enak duit lu banyak, lu mah enak lu dikenal banyak orang, keluarga lu bahagia, tapi ada yang kosong di situ. Apa aku cari-cari ya, yang kosongnya itu ya damai sejahteranya nggak ada. Bayangkan aku setelah live streaming aku bisa nangis gitu. Kalau memang aku seneng, happy, setelah itu aku happy gitu. Mungkin di awal-awal ya aku ngerasakan happy-nya, tapi lama-lama kosong bro. And then aku tapi tidak menyalahkan saat itu ya, karena di saat itu pun juga aku boleh dikasih berkat buat ya menghidupi keluargaku, untuk beli rumah segala macam. Aku tidak menyalahkan proses itu, tapi aku melihatnya di situ, di ending-endingnya, di proses dalam prosesnya aku ngerasakan nggak ada yang keisi full lah. Nah, ketika hari ini aku boleh duduk di sini, aku bukannya mau sombong, aku bukannya mau tidak mensyukur yang lalu-lalu, tapi aku mau bilang bahwa oke, uang, fame, famous, dikenal orang, mungkin beberapa poin itu penting, tapi yang paling penting itu dalam hati kita boleh diisi sama yang namanya Tuhan sih. Karena sangat beda yang aku rasain ketika damai sejahtera, ada Tuhan, itu beda. Why not kita dalam Tuhan kita bisa juga sukses kok. Dalam Tuhan kita juga bisa famous kok. Kayak gitu loh. Salahnya dulu ketika aku fame saat itu, ketika aku mungkin diberkati Tuhan segala macam, aku nggak terlalu fokus sama Tuhan. Di situ aku kosongnya. Nah ketika aku di posisi saat ini, ya aku coba mau belajar, aku mau coba lebih dalam lah kenal Tuhan dan melayani. Nggak cuman kenal, nggak cuman teori, tapi aku mau coba untuk melayani Tuhan. Dimanapun boleh Tuhan tempatkan, aku mau. Karena ketika aku ketemu orang, yang kayak tadi ya bro, lewat konten aja dia bisa diberkati, karena saat itu dia hopeless banget, paginya dia bisa damai sejahtera, dia selalu chat aku, Bang Pen, puji Tuhan hari ini aku bisa naik jabatan loh, padahal aku bulan lalu hopeless banget, tiba-tiba aja dapet tender, oke, terus kata bos aku, kamu naik jadi supervisor, aku mengucap syukur Bang Pen, dia ngomongin sih, Bang Pen thank you banget, gue bilang jangan thank you ke aku, gue bilang gue yang thank you sama lu. Thank you, kamu mau sharing ke aku, itu jadi penguatan buat aku loh. Karena di saat ini aku juga butuh penguatan. Dia bilang, lah kok Bang Pen yang dikuatin aneh. Aku gak cerita ke dia, maksudnya ya intinya kalau aku ceritain panjang kan. Tapi yang inti cerita yang aku mau bilang adalah, kenapa aku bisa dapetin berkatnya, karena saat itu aku sangat mungkin masih mikirin numbers. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, wow enough is enough, I'm done. Gue selesai semua masalah itu dan aku sangat diberkati oleh kata-kata itu. Itu sih, hingga detik ini. Ya mudah-mudahan ya nggak ada motivasi aneh-aneh lah, karena ya ikut Tuhan, maunya yang paling penting sih buat aku sih nomor 1 ya Tuhan, kedua tetap keluarga sih. Percuma aku bisa ambil pelayanan, percuma aku bisa ambil kuliah, percuma aku bisa ambil banyak jadwal tentang Tuhan, tapi keluargaku bisa, dalam tanda kutip, keluargaku nggak dapat apa-apa, keluargaku berantakan, why gitu. Jadi aku sekarang pikirnya, ya banyak yang bilang aku family man, puji Tuhan bisa jadi berkat, ya udah itu aja, sambil bisa melayani Tuhan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa banyak belajar lah dari teman-teman yang ada di sini. Sama-sama belajar gitu. Iya. Oke, nah hidup yang tidak mudah, banyak sekali tantangan yang Bang Pen harus lewati. Bagaimana Bang Pen akhirnya hari ini melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kesetiaannya di dalam sepanjang hidup Bang Pen? Ya banyak banget ya. Kayak pertolongan Tuhan tuh
Mungkin banyak orang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong kabulkan segala macam. Seperti kayak dalam tanda kutip nyuruh Tuhan gitu, Tuhan tolong sembuhin ya. Ini Tuhan nih, tolong ubahin ya, tolong ini ya. Dan mungkin itu nggak salah lah ya, aku bilangnya itu nggak salah. Mungkin memang cara berdoa, mungkin dalam keadaan sesuatu mungkin yang kita nggak bisa ngomong, mungkin harus berdoa seperti itu. Tapi sampai saat ini aku belajar bahwa Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup setiap kita yang ada di sini. Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup kita semua yang ada di sini. Even aku terima Tuhan didoain dengan anak kecil, even dalam perjalananku yang dulu SMA Bronx, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan bisa lulus baik. Semua penyertaannya nyata sih. Dan aku pun juga bukan kayak malaikat ya, maksudnya hidupnya baik, jalan mungkin ngelayang gitu, enggak. Tapi aku juga jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan masih baik tegur. Tuhan kasih konsekuensi atas apa yang gak boleh aku lakukan dulu. Tapi konsekuensi itu Tuhan bilang kayak, aku ngerasain Tuhan tuh gak pernah ninggalin sih. Itu sih, kayak walaupun aku jauh dari Tuhan, Tuhan tuh gak jauh dari kita. Dan Roh Kudusnya tuh bener-bener jadi kayak warning dimanapun kita berada. Itu yang aku rasain sih dalam berkehidupan saat ini. Kayak mau cari, istriku selalu ngomong, kita mau cari apa lagi sih di dunia ini. Itu tuh kata-kata yang dek banget buat aku. Kayak, apa sih yang mau kita cari di dunia ini, Beb? Coba lo sharing apa? Apa? Uang, famous, jabatan, dikenal banyak orang, dihormati semua orang. Apakah itu yang dicari oleh orang-orang? Ya aku bilang ya beberapa orang mencari itu dan mungkin kepuasan mereka di situ. Ya udah lu berkaca aja sama diri lu dulu. Lu pernah dapatin itu, posisi lu dulu kayak gimana? Kosong. Ya itu. Makanya isi sama Tuhan, nanti segala macamnya itu dikasih bonus-bonusnya. Entah itu ya jabatan, pekerjaan, fame atau segala macamnya, itu nanti Tuhan kasih bonusnya di situ. Paling penting itu. Jadi ya sekarang berjalannya gak mau yang neko-neko lah bro. Kayak kalau bisa tunduk-tunduk. Yang paling penting ada teman sejawat atau teman yang bisa sharing lah. Karena kadang-kadang kan kita sendiri kadang-kadang juga salah ya dalam berpikir atau segala macam. Kita butuh teman-teman yang membangun komunitas, itu penting. Aku mau encourage teman-teman yang mungkin lagi nonton ini. Kita tiap minggu ke gereja, tapi yang paling penting kita juga punya komunitas di luar gereja. Itu juga menurut aku yang banyak mengubah hidup aku pribadi. Karena aku juga tobatnya di Komsel, belajar jadi bapak dan suami juga di Komsel. Di gereja ya kita menyembah dan menerima firman Tuhan. Tapi di Komsel disitulah dimana aku bisa sharing masalahku. Kan di gereja kan nggak mungkin saya minta mic ngomong sama pendetanya. Pak pendeta saya mau nanya. Nggak mungkin ya. Tapi betul, di Komsel kita bisa ngomong. Yeah. Bro, aduh anak gue udah setahun nih bro, kayak gini bro, gimana ya? Akhirnya ada yang kasih tahu, coba dong anaknya di sekolahin tidur. Gue bilang, apa-apaan? Tidur aja harus sekolah. Aku meremehkan dulu, tapi ternyata beneran ada sekolah untuk tidur. Anakku 1 tahun 3 jam sekali bangun, di sekolahin tidur, dipisahin kamar. Detik itu juga istriku bisa 8 jam tidur. Ya itu dulu kan, makanya aku bilang komunitas penting. Ya. Kayak gitu. Ya salah satunya lewat komunitas itu Tuhan menyatakan penyertaannya juga ya. Iya. Karena lewat orang-orang di sekitar kita bisa terus bertumbuh. Betul. Oke, aku ada sedikit penasaran ya. Jadi waktu itu Bang Pen buka Alkitab pertama kali dan melihat Yohanes 15 ayat 16. Iya. Di situ Bang Pen gemetar dan melihat bagaimana Tuhan yang memilih aku. Yes. Hari ini bagaimana Bang Pen melihat ayat itu? Aduh, aku kalau mau keinget ayat itu tuh rasanya mau nangis terus setiap malam. Karena mungkin di Yohanes 15:16 itu hanya berisi yang aku baca di awal tuh bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Tapi sekarang ini aku udah mulai coba telaah lagi karena setelah itu ayat Yohanes 15:6 itu luar biasa isinya. Karena gak hanya Tuhan yang pilih kita, tapi Tuhan bilang apa? Pergi dan menghasilkan banyak buah. Dan buahmu itu tetap. Aku makin ke bawah tuh makin kayak, ya itu peneguhan aku bisa ya dalam tanda kutip melayani segala macam karena lanjutan firman itu. Karena mungkin aku dulu cuman highlight di bukan kamu yang pilih aku. Yeah.
Tapi and then di bawahnya itu, oh my God, gue bilang aduh Tuhan begini banget, gue bilang aduh gue takut, tapi gue bersyukur Tuhan maksudnya kasih kesempatan aku boleh tahu, maksudnya hal-hal baik ini. Ketika dia bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi, menghasilkan banyak buah dan buahmu itu tetap, ya aku ngerasain kayak, well mungkin ya lewat pelayanan, lewat apa yang boleh aku pelajari, mungkin dengan kehidupan atau segala macam bisa jadi buah, karena buah itu kan dinikmati kan, nggak cuma di dalam pohon doang gitu loh. Aku nggak mau jadi pohon yang dilihat Tuhan Yesus yang dari jauh bagus, pas dideketin nggak ada apa-apa, akhirnya dikutuk buah pohon itu. Pengen jadi memang benar-benar yang buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Amin, amin. Amin, mudah-mudahan. Amin. Kami doakan selalu. Amin. Aku mohon doanya. Makanya aku pas diundang ke sini sama Gaby, aku bilang let's go for it. Tinggal kasih, let's go kita cari waktu yang terbaik. Aku bilang aku mau, let's go. Karena ya melihat teman-teman di sini aku kayak refresh lagi. 7 tahun yang lalu bisa melayani sama-sama di Super Youth di salah satu program di CBN. Dan aku kembali lagi di sini. Anehnya jadi narasumber, aku aja ngerasa kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ada yang aneh aneh ya misalnya ya. Ada yang aneh, biasanya aku yang nanya tapi kok jadi kesaksian mungkin ya nggak tau lah apakah hidupku mungkin sudah benar atau enggak, tapi aku yakin percaya apapun yang boleh aku sharing sekarang mudah-mudahan jadi berkat. Dan aku juga mohon doanya buat dari teman-teman semoga ya bisa terus dalam koridornya Tuhan lah. Amin. Oke, terakhir Bang Pen, mungkin hari ini sahabat solusi ada yang mempertanyakan Tuhan ya. Aku percaya sama Tuhan tapi kok keadaan malah kayaknya berat nih, makin berat gitu. Atau mereka mungkin pernah kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Ada pesan penguatan gak yang hari itu membuat Bang Pen tetap teguh dalam iman? Yang kiranya bisa menguatkan mereka yang sedang bergumul dengan imannya. Ya. Buat teman-teman mungkin yang seperti yang ditanya sama Bro Pets tadi, kalau misalnya sedang kehilangan, nggak ada harapan, mungkin juga mempertanyakan juga kayak Tuhan tuh sayang nggak ya sama aku gitu. Aku mungkin bisa sharing di sini, kalau teman-teman dalam situasi seperti tadi, dalam keadaan yang hopeless segala macem, aku mau encourage teman-teman, pertama kali yuk jangan pikirin masalahnya, tapi boleh banget kita duduk diam dan berdoa. Karena aku yakin dan percaya, amin yang terbuat dari iman itu bisa membuat kita aman. Itu dulu, karena dalam situasi apapun, kita keadaan sulit segala macam, kita harus ngerasa diri kita aman dulu gak sih? Kita harus ngerasa diri kita nyaman dan aman dulu dengan Tuhan. Nah dengan doa itu, dengan doa yang amin yang terbuat dari iman bisa jadi kita tuh aman. Nah setelah berdoa itu aku yakin dan percaya kita tuh butuh yang namanya komunitas teman-teman dimanapun kalian berada, gereja manapun kalian, yuk coba tanya dengan kakak pendetanya atau kakak pembinanya, Kak, ada komunitas nggak ya di gereja ini? Ayo cari, karena harus mulai kita yang cari teman-teman. Karena aku benar-benar ngerasain dulu ketika tidak ada orang tua, yatim piatu, aku ketemu sama komunitas youth yang ada Bekasi. Ketika aku dalam keadaan bingung jadi orang tua, jadi suami dalam kehidupan yang nggak baik, segala macam, aku ketemu yang namanya komunitas di gereja. Jadi balik lagi komunitas itu penting. Dan yang ketiga, yakin dan percayalah bahwa kalau kita merasakan kasihnya Tuhan, benar-benar kayak ketika orang bilang, bro, God bless you, Jesus love you. Itu mungkin simple as that ya, Jesus love you ya bro, God bless you. Itu mungkin simple, tapi bagi orang-orang yang stressful, itu akan jadi grateful. Karena seperti itulah aku ketika aku didoakan oleh Sela, karena saat itu aku stressful, gak ada harapan, tapi cuman bilang Jesus love you ya kok. Itu meaningful banget buat seorang pribadi yang hancur. Jadi, aku yakin dan percaya, walaupun hidup kita mungkin kita lihatnya hancur, aku yakin dan percaya kasih Tuhan gak pernah luntur. Amin. That's it. Amin. That's it. Thank you Bang Pen. Aku yang thank you loh. Aku yang thank you buat teman-teman semua di sini. Makasih udah sharing banyak di Aku yang sini. diberkati banget. Terima kasih. Berdoa biar Bang Pen terus menghasilkan buah lewat pelayanan Amin. dan konten-kontennya. Terus kuliahnya juga segera Amin. selesai. Masih lama, 2 tahun lagi. Oh iya masih lama ya. Tapi Tuhan yang tuntun yang pimpin dalam Amin. dalam Thank you segala banget. Kegiatan dan termasuk kuliah dalamnya ya. Amin. Salam buat Keluarga. istri dan anak. Nanti aku samin Bro Pets, thank you. Siap.
Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang bergumul dalam imannya, mempertanyakan apakah Tuhan sungguh mengasihi aku, apakah Tuhan sungguh peduli dan setia kepadaku. Kamu bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulanmu dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Tim kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.